Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita komandan. Pernahkah Anda menyaksikan karma bekerja begitu cepat dan menghantam seseorang yang sombong? Kisah ini akan membuat Anda tercengang. Kita akan membahas karma instan yang menimpa seorang manajer HR yang angkuh, yang meremehkan lulusan SD. Sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran berharga tentang kesombongan dan keadilan. Siapkan diri Anda karena cerita ini akan mengaduk-aduk emosi Anda, dan mengungkap bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari gelar. Tonton sampai selesai dan jangan lupa berikan komentar mengenai pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kisah ini. Di sebuah gedung perkantoran megah Jakarta, bersemayamlah Pak Handoko. Sosoknya selalu rapi dalam balutan jas mahal, rambut klimis sempurna, mencerminkan kesuksesan yang ia banggakan. Sebagai manajer HRD, Handoko punya kuasa besar. Ia menentukan siapa yang layak dan tidak, berdasarkan satu patokan utama, gelar. Baginya, ijazah adalah segalanya, tolok ukur kecerdasan dan kemampuan seseorang. Handoko kerap kali mencibir lulusan sekolah dasar, menganggap mereka bodoh dan tidak kompeten. SD? Jangankan mengoperasikan komputer, baca surat lamaran saja mungkin kesulitan, gumamnya suatu siang, sambil melempar berkas lamaran ke tong sampah. Sikapnya ini sudah menjadi rahasia umum di kantor. Karyawan lain hanya bisa mengelus dada, menyaksikan kesombongan Handoko yang menggunung. Mereka tahu, Handoko lupa daratan. Ia lupa bahwa roda kehidupan terus berputar. Suatu hari, seorang OB bernama Pak Jono tidak sengaja menumpahkan kopi ke kemeja Handoko. Handoko murka. Ia memaki Pak Jono dengan kata-kata pedas, menghina pendidikannya yang hanya tamatan SD. Lihatlah dirimu. Bodoh, ceroboh, tidak berguna. Pantas saja hanya jadi OB, bentaknya di depan karyawan lain. Pak Jono hanya tertunduk lesu, menahan malu dan sakit hati. Ia tidak membalas satu kata pun. Namun, dalam hatinya, ia berdoa agar Handoko diberi pelajaran. Doa seorang yang teraniaya, konon, cepat sampai ke langit. Tak lama kemudian, badai mulai menghantam Handoko. Bisnis sampingannya, investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar, ternyata hanyalah penipuan belaka. Uang puluhan juta rupiah, hasil jeripayahnya selama bertahun-tahun, lenyap dalam sekejap. Handoko panik. Ia mencoba mencari jalan keluar, namun semakin dalam ia terjerat. Hutangnya menggunung, reputasinya hancur. Puncaknya, perusahaan tempat ia bekerja mengalami kebangkrutan akibat salah urus keuangan. Handoko dipecat. Ia kehilangan segalanya, pekerjaan, jabatan, dan kehormatan. Rumah mewahnya disita ban, mobil-mobil mewahnya ditarik leasing. Handoko jatuh miskin. Ia terlunta-lunta di jalanan, mencari pekerjaan serabutan untuk menyambung hidup. Ironisnya, ia kini harus melakukan pekerjaan yang dulu sangat ia hina, menjadi buruh kasar. Sementara itu, Pak Jono, sang OB yang dulu ia rendahkan, justru semakin sukses. Dengan ketekunan dan kerja keras, ia berhasil membuka usaha kecil-kecilan yang berkembang pesat. Ia bahkan mempekerjakan beberapa karyawan, termasuk beberapa lulusan SD yang dulu dipandang sebelah mata oleh Handoko. Handoko bertemu Pak Jono suatu hari, wajahnya penuh penyesalan. Ia meminta maaf atas semua perbuatannya di masa lalu. Saya sadar, Pak Jono. Dulu saya terlalu sombong dan meremehkan orang lain. Karma memang benar-benar ada, ucapnya lirih. Pak Jono memaafkan Handoko dengan tulus. Ia bahkan menawarkan Handoko pekerjaan di usahanya. Tidak ada manusia yang sempurna, Pak Handoko. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, kata Pak Jono bijak. Handoko menerima tawaran Pak Jono dengan rasa syukur yang mendalam. Ia berjanji akan menjadi orang yang lebih baik, tidak lagi sombong dan meremehkan orang lain. Ia belajar bahwa pendidikan memang penting, namun yang lebih penting adalah karakter dan kerja keras. Mentari pagi menyingsing, menerobos celah-celah sempit di antara bangunan-bangunan tinggi Jakarta. Di sebuah kontrakan petak, berukuran tak lebih dari 3x4 meter, seorang pria bernama Saiman menggeliat bangun. Usianya sudah senja, namun semangatnya tak pernah pudar. Beliau hanya lulusan sekolah dasar, sebuah fakta yang seringkali menjadi penghalang besar dalam kehidupannya. Namun, Pak Saiman tak pernah menyerah. Wajahnya dipenuhi kerutan, ukiran pengalaman hidup yang pahit manis. Tangannya kasar, bekas bertahun-tahun bekerja serabutan. Dulu, ia bekerja sebagai buruh bangunan, mengangkat semen dan batu bata di bawah terik matahari. Sekarang,
Tenaganya tak sekuat dulu. Ia beralih menjadi tukang parkir, mengais rezeki dari setiap kendaraan yang lalu lalang. Setiap pagi, setelah menunaikan sholat subuh, Pak Saiman menyempatkan diri untuk membaca koran bekas yang dipungutnya semalam. Bukan untuk mencari berita, melainkan lowongan pekerjaan. Ia tahu, peluangnya sangat kecil. Banyak perusahaan yang mencantumkan minimal pendidikan SMA sebagai syarat. Namun, Pak Saiman tetap berharap. Ia percaya, akan ada perusahaan yang melihat ketulusan dan kerja kerasnya, bukan hanya ijazah. Ya Allah, berikanlah hamba kesempatan, bisiknya lirih, sambil mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Kemudian, ia meraih topi lusuhnya dan bergegas keluar. Hari ini, ia akan mencoba peruntungannya di kawasan perkantoran Sudirman. Ia membawa selembar surat lamaran kerja yang sudah kumal, hasil ketikan manual di rental komputer dekat rumahnya. Surat itu adalah satu-satunya senjatanya. Sesampainya di Sudirman, Pak Saiman merasa kecil di antara gedung-gedung pencakar langit. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi dan wajah penuh kesibukan. Ia merasa minder, namun ia berusaha menepis perasaan itu. Ia berhenti di depan sebuah gedung bertingkat, tempat sebuah perusahaan besar beroperasi. Dengan langkah ragu, ia memasuki lobi. Seorang satpam berbadan tegap menatapnya curiga. "Mau cari siapa, Pak?" tanyanya dengan nada ketus. "Saya mau melamar kerja, Pak," jawab Pak Saiman dengan suara pelan. Ia menyerahkan surat lamarannya. Satpam itu menerima surat itu dengan malas. Ia membaca sekilas, lalu tertawa sinis. "Bapak lulusan SD?" "Maaf, Pak. Di sini minimal SMA." "Bapak salah alamat," ujarnya dengan nada merendahkan. Pak Saiman terdiam. Ia sudah menduga akan mendapat penolakan. Namun, mendengar kata-kata itu langsung diucapkan, hatinya terasa perih. Ia berusaha menahan air matanya. "Tapi, Pak, saya siap bekerja keras. Saya bisa melakukan apa saja," ujarnya dengan nada memohon. "Sudah, Pak. Jangan buang waktu saya. Lebih baik Bapak cari kerjaan lain yang sesuai dengan ijazah Bapak," jawab satpam itu dengan nada tak acuh. Ia mengembalikan surat lamaran Pak Saiman. Dengan langkah gontai, Pak Saiman keluar dari gedung itu. Ia merasa dipermalukan. Ia meremas surat lamarannya dengan erat. Air matanya akhirnya tumpah. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, seorang lulusan SD bernama Saiman merasakan betapa kejamnya dunia ini. Ia kembali teringat ucapan Pak Handoko, manajer HR sombong itu, lulusan SD? "Maaf, Pak. Kami mencari yang lebih berkualitas." Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, menambah luka di hatinya. Bapak Saiman menghela napas panjang, amplop coklat berisi lamaran kerjanya semakin lusuh di tangannya. Hari itu, ia sudah mengunjungi 5 perusahaan, dan semuanya berakhir dengan penolakan yang sama, kurangnya pendidikan formal. Kalimat itu seolah mantra yang menghantuinya. "Maaf, Bapak Saiman, kualifikasi pendidikan Bapak tidak memenuhi standar perusahaan kami." Di perusahaan pertama, seorang resepsionis berparas dingin menatapnya dari balik meja. "Ijazah terakhir Bapak apa?" tanyanya tanpa senyum. Bapak Saiman menjawab lirih, "Saya hanya lulusan SD, Nona." Wajah resepsionis itu langsung berubah. "Maaf, Pak, posisi yang tersedia membutuhkan minimal lulusan SMA. Silakan coba di tempat lain," ucapnya cepat, bahkan sebelum Bapak Saiman sempat menjelaskan pengalaman kerjanya yang segudang. Perusahaan kedua, suasana kantornya lebih ramai. Bapak Saiman berhasil menemui seorang staf personalia yang lebih ramah. Namun, hasilnya tetap sama. "Kami sangat menghargai semangat Bapak, tapi sistem kami tidak memungkinkan menerima karyawan dengan latar belakang pendidikan seperti Bapak," ujar staf itu, sambil menyerahkan kembali berkas lamaran Bapak Saiman. Di perusahaan ketiga, Bapak Saiman mencoba strategi berbeda. Ia menekankan pengalaman kerjanya sebagai tukang las selama belasan tahun, keahliannya memperbaiki mesin, dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat. Namun, manajer yang menemuinya hanya menggelengkan kepala. "Pengalaman memang penting, tapi ijazah tetap jadi pertimbangan utama. Kami tidak bisa mengambil risiko," katanya dengan nada meremehkan. Di perusahaan keempat, Bapak Saiman merasa hampir putus asa. Ia duduk di ruang tunggu yang sepi, menatap foto-foto karyawan berjas yang terpampang di dinding. Ia merasa begitu kecil dan tidak berarti dibandingkan mereka. Saat namanya dipanggil,
ia melangkah masuk dengan langkah gontai. Manajer yang menemuinya, seorang wanita parubaya berwajah tegas, menatapnya dengan tatapan menyelidik. "Bapak Saiman? Lulusan SD?" tanyanya langsung. Bapak Saiman mengangguk lemah. "Iya, Bu. Tapi saya punya pengalaman kerja yang..." "Cukup," potong wanita itu. "Maaf, Bapak, kami mencari kandidat yang lebih berkualitas." Ia bahkan tidak memberikan Bapak Saiman kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut. Penolakan terparah terjadi di perusahaan kelima. Setelah menunggu hampir 2 jam, Bapak Saiman akhirnya dipanggil masuk ke ruangan seorang pria gemuk berkacamata tebal yang tampak sangat sibuk. Pria itu, tanpa menatap Bapak Saiman, langsung berkata, "Lulusan SD? Buang-buang waktu saja. Kami tidak menerima orang seperti Anda di sini." Ia melempar kembali berkas lamaran Bapak Saiman ke meja dengan kasar. Bapak Saiman terkejut dan merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, Pak, saya butuh pekerjaan, saya punya keluarga yang harus saya nafkahi." "Itu bukan urusan saya," jawab pria itu tanpa belas kasihan. "Silakan keluar. Masih banyak orang yang lebih berkualitas antri di luar sana." Bapak Saiman keluar dari ruangan itu dengan hati hancur. Ia merasa dunia begitu kejam dan tidak adil. Air mata mulai menetes membasahi pipinya. Ia terduduk lemas di bangku ruang tunggu, meratapi nasibnya. Di saat yang sama, Pak Handoko, sang manajer HR sombong, sedang menikmati makan siang mewah di restoran mahal, sama sekali tidak menyadari bahwa tindakannya akan segera menuai karma yang pedih. Mentari siang membakar ubun-ubun, namun panasnya tak sebanding dengan bara amarah yang membakar dada Bapak Saiman. Setelah berputar-putar di kawasan industri, harapannya kembali pupus. Langkahnya gontai memasuki lobi sebuah perusahaan konstruksi besar, PT Megah Jaya. Di balik meja resepsionis, seorang wanita muda dengan ramah menyambutnya. Bapak Saiman menjelaskan maksud kedatangannya, mencari lowongan pekerjaan apa saja yang tersedia. Senyum ramah wanita itu memudar, berganti ekspresi kasihan. "Maaf, Bapak, semua posisi yang tersedia mensyaratkan minimal lulusan SMA," ucapnya lembut. Bapak Saiman mengangguk lesu, sudah terbiasa dengan jawaban serupa. Saat ia berbalik, sebuah suara berat menginterupsi. "Ada apa ini, Sinta?" Mengganggu saja, suara itu milik Pak Handoko, manajer HRD PT Megah Jaya. Posturnya tinggi besar, rambutnya klimis, dan tatapannya merendahkan. Ia melirik Bapak Saiman dari atas hingga bawah, seolah melihat sampah jalanan. "Ini, Pak, Bapak ini mencari pekerjaan," jawab Sinta, tergagap. Pak Handoko mendengus. "Pekerjaan apa yang bisa kamu lakukan dengan modal ijazah SD?" "Menyapu. Itu pun masih kurang syarat." Tawanya meledak, menggema di lobi yang megah. Beberapa karyawan yang melintas ikut tertawa, ikut meremehkan Bapak Saiman. Wajah Bapak Saiman memerah. Bukan karena malu, tapi karena geram. Ia sudah cukup sabar dengan hinaan yang bertubi-tubi. Namun, kali ini, kesabarannya diuji hingga batas akhir. "Saya memang hanya lulusan SD, Pak. Tapi saya punya etos kerja, kejujuran, dan semangat yang mungkin tidak Bapak miliki." Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Pak Handoko tertawa lebih keras. "Omong kosong. Etos kerja? Kejujuran? Itu semua klise. Di dunia ini, yang dihargai adalah ijazah dan koneksi. Bukan modal nekat seperti kamu. Sudahlah, pergi sana. Jangan mengotori lobi perusahaan saya dengan kehadiranmu." Ia melambaikan tangan, mengusir Bapak Saiman seperti mengusir lalat. Air mata Bapak Saiman hampir tumpah. Ia menunduk, menahan amarah yang membuncah. Dengan langkah berat, ia meninggalkan lobi PT Megah Jaya, meninggalkan tawa menghina Pak Handoko yang terus menggema di telinganya. Dalam hatinya, ia berjanji, suatu saat nanti, ia akan membuktikan bahwa pendidikan bukanlah segalanya. Bahwa kerja keras dan kejujuran akan selalu menang pada akhirnya. Namun, saat itu, ia hanya seorang pria tua yang terluka, berjalan gontai di bawah terik matahari, membawa sebongkah harapan yang hampir padam. Ia menggumam lirih, "Ya Tuhan, tunjukkan padanya bahwa meremehkan orang lain itu salah." Bulir keringat bercampur air mata menetes ke tanah, seolah menjadi saksi bisu atas kesombongan Pak Handoko dan luka hati Bapak Saiman.
Langit Jakarta mendung kelabu, seolah ikut merasakan gundah yang menyelimuti ruang kerja Pak Handoko. Di balik meja mahogani yang dulunya berkilau, ia duduk lesu, wajahnya pucat pasi. Tumpukan dokumen di hadapannya terasa seperti gunung yang siap runtuh, menimpa dan menguburnya dalam-dalam. Perusahaan yang selama ini ia banggakan, PT Jaya Abadi, kini berada di ujung tanduk. Krisis ekonomi global menghantam keras, dan perusahaan yang selama ini mengandalkan proyek-proyek besar dari luar negeri, merasakan dampaknya secara langsung. Orderan sepi, pembayaran macet, dan hutang menumpuk. Telepon berdering nyaring, memecah kesunyian yang mencekam. Pak Handoko mengangkatnya dengan tangan gemetar. Di seberang sana, suara berat seorang direktur keuangan mengabarkan berita buruk. Pak Handoko, kita sudah tidak bisa lagi menunda. Kita harus merumahkan sebagian karyawan. Situasi keuangan kita benar-benar kritis. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Merumahkan karyawan? PHK? Istilah-istilah yang selama ini hanya ia dengar di berita, kini menjadi kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Ia teringat wajah-wajah para karyawan, para kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan ini. Bagaimana ia bisa tega melakukan ini? Namun, pilihan lain seolah tidak ada. Perusahaan terancam bangkrut jika tidak segera melakukan efisiensi besar-besaran. Pak Handoko menghela napas panjang, berat. Baik, jawabnya lirih, siapkan daftarnya. Saya akan tanda tangani. Beberapa minggu kemudian, suasana di kantor PT Jaya Abadi berubah drastis. Senyum dan tawa yang dulu sering terdengar, kini digantikan wajah-wajah murung dan bisik-bisik cemas. Ruang-ruang kerja mulai kosong, meja-meja dibiarkan berdebu. Para karyawan yang dirumahkan meninggalkan kantor dengan air mata berlinang, membawa serta kotak-kotak berisi barang-barang pribadi dan harapan yang pupus. Pak Handoko menyaksikan semua itu dengan hati hancur. Ia merasa bersalah, merasa bertanggung jawab atas kehancuran ini. Ia teringat kembali pada sosok Bapak Saiman, lulusan SD yang ia remehkan dan permalukan beberapa waktu lalu. Apakah ini karma? Apakah kesombongannya telah membutakan matanya, sehingga ia tidak mampu melihat potensi orang lain? Malam itu, Pak Handoko tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan nasib perusahaannya, nasib para karyawannya, dan nasib Bapak Saiman. Ia merasa seperti seorang pendosa yang menunggu hukuman. Bayangan Bapak Saiman terus menghantuinya, mengingatkannya akan kesalahannya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus memperbaiki semuanya, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Perusahaan diambang kebangkrutan. Nama baiknya hancur. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Di tengah kekacauan dan keputusasaan yang melanda perusahaan, Pak Handoko duduk termenung di ruangannya. Laporan keuangan merah menyala, panggilan telepon dari kreditur yang tak henti-hentinya, dan tatapan sinis dari para karyawan yang mulai kehilangan kepercayaan, semua itu menghantuinya. Kebangkrutan terasa begitu dekat, seolah sudah menjulurkan tangan dinginnya untuk mencekik perusahaan yang dulu dibanggakannya. Suatu siang yang mendung, seorang resepsionis memberanikan diri masuk ke ruangan Pak Handoko. "Maaf mengganggu, Pak. Ada tamu yang ingin bertemu." "Namanya Bapak Saiman," ucapnya ragu. Wajah Pak Handoko pucat pasi. "Saiman?" Nama itu menghantamnya seperti palu godam. Ingatannya melayang pada kejadian beberapa waktu lalu, saat ia dengan angkuhnya meremehkan dan mempermalukan pria sederhana itu di depan umum. Rasa malu dan bersalah kini menghantuinya. Katakan saya sedang tidak ada di tempat," jawab Pak Handoko dengan suara bergetar. "Tapi, Pak, Bapak Saiman bilang ini penting. Katanya, ini menyangkut kelangsungan perusahaan," balas resepsionis itu dengan nada khawatir. Pak Handoko terdiam. Kelangsungan perusahaan? Apa yang bisa dilakukan seorang lulusan SD untuk menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut? Namun, rasa penasaran dan harapan yang mulai tumbuh membuatnya menghela napas panjang. "Baiklah, suruh dia masuk," putusnya. Tak lama kemudian, Bapak Saiman masuk ke ruangan Pak Handoko. Penampilannya sederhana, namun pancaran matanya menyimpan ketenangan dan kebijaksanaan yang membuat Pak Handoko merasa kecil. "Selamat siang, Pak Handoko," sapa Bapak Saiman dengan sopan. "Siang, Pak Saiman." "Maaf, saya tidak menyangka Anda akan datang," jawab Pak Handoko dengan nada kikuk. "Saya tahu Anda pasti terkejut. Tapi, saya datang bukan untuk membalas dendam atau menertawakan kemalangan Anda," kata Bapak Saiman dengan tenang.
Pak Handoko menatap Bapak Saiman dengan bingung. Lalu, apa tujuan Anda datang ke sini? Bapak Saiman tersenyum tipis. Saya mendengar tentang kesulitan yang sedang Anda hadapi. Dan saya percaya, saya bisa membantu. Pak Handoko tertawa sinis. Membantu? Dengan apa? Maaf, Pak Saiman, tapi saya rasa Anda salah orang. Perusahaan ini butuh suntikan dana besar, bukan sekadar simpati. Saya memang tidak punya banyak uang, Pak Handoko. Tapi, saya punya sesuatu yang lebih berharga dari itu. Pengalaman dan koneksi, jawab Bapak Saiman dengan mantap. Bapak Saiman kemudian menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, ia telah membangun jaringan bisnis kecil-kecilan di berbagai daerah. Ia memiliki kenalan yang bergerak di bidang logistik, supplier bahan baku, dan bahkan investor yang mungkin tertarik untuk membantu perusahaan Pak Handoko. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, Pak Handoko. Tapi, saya percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Dan saya yakin, perusahaan Anda masih bisa diselamatkan, ujar Bapak Saiman dengan tulus. Pak Handoko tertegun. Ia tidak menyangka bahwa orang yang pernah direndahkannya justru datang menawarkan bantuan di saat-saat terburuk dalam hidupnya. Rasa malu dan penyesalan kembali menghantuinya. Kenapa Anda mau membantu saya? Setelah semua yang saya lakukan pada Anda, tanya Pak Handoko dengan suara lirih. Bapak Saiman tersenyum. Karena saya percaya pada karma, Pak Handoko. Keburukan akan dibalas dengan keburukan, dan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Saya memilih untuk membalas keburukan Anda dengan kebaikan, karena saya ingin menciptakan dunia yang lebih baik. Air mata menetes di pipi Pak Handoko. Ia merasa terharu dan malu pada dirinya sendiri. Saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, Pak Saiman. Terima kasih banyak, ucapnya dengan suara bergetar. Dengan bantuan Bapak Saiman, perusahaan Pak Handoko perlahan-lahan mulai bangkit dari keterpurukan. Jaringan bisnis yang dimiliki Bapak Saiman membantu perusahaan mendapatkan bahan baku dengan harga yang lebih murah, memperluas jangkauan pasar, dan menarik investor baru. Pak Handoko belajar banyak dari pengalaman ini. Ia menyadari bahwa pendidikan bukanlah segalanya. Ketekunan, kerja keras, dan kemauan untuk membantu orang lain jauh lebih penting. Ia juga belajar untuk menghargai setiap orang, tanpa memandang latar belakang atau pendidikannya. Perusahaan Pak Handoko akhirnya berhasil selamat dari kebangkrutan. Dan semua itu berkat uluran tangan dari orang yang pernah diremehkannya, Bapak Saiman, seorang lulusan SD yang memiliki hati yang besar dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ruangan itu sunyi senyap. Pak Handoko, dengan wajah pucat pasi, duduk lesu di kursinya. Di hadapannya, Bapak Saiman berdiri tegak, namun sorot matanya penuh kelembutan, bukan kemenangan. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak Saiman, lirih Pak Handoko, suaranya bergetar. Saya salah. Saya terlalu sombong. Saya meremehkan Bapak. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Perusahaan ini hancur karena kesombongan saya. Keputusan-keputusan bodoh saya. Bapak Saiman mendekat, meletakkan tangannya yang kasar di bahu Pak Handoko. Sentuhan itu mengejutkan Pak Handoko, yang selama ini terbiasa menjaga jarak dengan orang-orang di bawahnya. Sudahlah, Pak Handoko, kata Bapak Saiman dengan tenang. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah belajar darinya. Pak Handoko mendongak, menatap Bapak Saiman dengan tatapan penuh penyesalan. Tapi, saya sudah mempermalukan Bapak. Bapak Saiman tersenyum tipis. Saya sudah melupakan itu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan. Ia menarik kursi dan duduk di hadapan Pak Handoko. Saya memang hanya lulusan SD, tapi saya punya pengalaman hidup yang mungkin bisa membantu. Saya tahu bagaimana rasanya berjuang dari bawah, bagaimana rasanya dihina dan diremehkan. Mungkin, pengalaman itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi Bapak. Pak Handoko terdiam, merenungkan kata-kata Bapak Saiman. Ia merasa malu, sangat malu. Bagaimana mungkin ia, seorang manajer HR dengan gelar sarjana, bisa kalah telak dalam hal kebijaksanaan dan kerendahan hati dari seorang lulusan SD? Apa yang bisa saya lakukan, Pak Saiman? Tanyanya, putus asa. Saya tidak tahu lagi. Bapak Saiman tersenyum lagi. Kita mulai dari awal, Pak Handoko.
Kita dengarkan saran dari semua karyawan, tanpa memandang pendidikan atau jabatan. Kita bangun kembali perusahaan ini dengan kerja keras dan kebersamaan. Dan yang terpenting, kita belajar untuk menghargai setiap orang, karena setiap orang punya nilai dan potensi yang bisa kita gali. Pak Handoko mengangguk, air matanya menetes membasahi pipinya. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia telah dibutakan oleh kesombongan dan gelar, sehingga ia tidak bisa melihat nilai-nilai sejati dalam diri manusia. Terima kasih, Pak Saiman, ucapnya dengan tulus. Terima kasih sudah mau memaafkan saya dan membantu saya. Bapak Saiman menepuk bahu Pak Handoko lagi. Jangan berterima kasih pada saya, Pak Handoko. Berterima kasihlah pada diri sendiri, karena Bapak sudah mau mengakui kesalahan dan mau belajar. Hari itu, di ruangan yang sunyi senyap itu, Pak Handoko belajar sebuah pelajaran berharga tentang kerendahan hati dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia sadar bahwa pendidikan formal bukanlah segalanya. Pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan kerendahan hati adalah hal-hal yang jauh lebih penting. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menjadi orang yang lebih baik, seorang pemimpin yang bijaksana dan rendah hati, dan ia akan selalu menghargai setiap orang, tanpa memandang latar belakang atau pendidikan mereka. Itulah kisah tentang karma instan yang menimpa seorang manajer HR sombong. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu rendah hati dan tidak meremehkan orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cerita Komandan agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang belajar dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.